Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Paun Umi. Nah, kali ini kami mau berbagi resep ide cemilan atau ide jajanan tema kemerdekaan ya. Ada puding, bolu, dan kue lapis merdeka. Untuk tutorial cara memasaknya, tonton sampai habis ya. Yang pertama kita akan buat puding merdekanya dulu ya. Di sini saya menggunakan agar merek Swallow dan Nutrijel. Ini saya gunakan satu bungkus. Ini Nutrijelnya ukurannya kecil ya, yang kalau di warung harga 2.500. Nah, kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram. Kemudian air sebanyak 1500 ml. Nah, ini kita aduk-aduk sebelum kita nyalakan apinya ya. Kenapa tadi saya masukkan bubuknya dulu baru airnya, supaya tidak menggumpal-gumpal nanti agar-agarnya. Biasanya kalau saya masukkan air duluan baru bubuknya, itu Nutrijelnya dia suka menggumpal-gumpal. Nah, ini kalau gulanya dan bubuk agar-agarnya sudah mulai larut, bisa kita nyalakan kompornya ya. Sambil menunggu pudingnya mendidih, bisa kita siapkan wadahnya ya. Saya menggunakan mika seperti ini yang ukuran 7C. Nah, ini pudingnya sudah mendidih ya, bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini akan saya bagi menjadi dua, karena total pudingnya ini kurang lebih 1600 ml. Jadi untuk setiap warnanya kebagian 800 ml ya. Nah, untuk warna merahnya saya beri pasta stroberi ya, biar merah cerah dan lebih wangi. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai rata dan kita diamkan dulu sampai hangat ya. Karena kalau masih panas kita masukkan ke wadah, khawatir mikanya jadi meleleh. Nah, sambil menunggu hangat, bisa kita tempelkan sendok puding di atas tutup mikanya ya. Nah, ini ada tutorial caranya supaya menempelkan sendok pudingnya tidak perlu menggunakan lem. Ini cukup kita gunting-gunting saja ya. Nah, yang pertama kita lipat dulu tutup mikanya, kemudian kita gunting tengahnya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, ini bisa kita buka. Ini langsung banyak ya, saya mengguntingnya supaya lebih cepat. Nah, ini bisa kita langsung masukkan saja ya sendok pudingnya ke atas tutup mika yang sudah kita gunting tadi, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini pudingnya sudah hangat, bisa langsung kita tuang ke atas mika, kurang lebih 50 ml. Nah, kalau sudah selesai kita biarkan set dulu ya sampai pudingnya mengeras. Nah, untuk sisa pudingnya tadi ini akan saya beri SKM ya, biar warnanya putih.
Nah, kalau teman-teman mau yang premium bisa tambahkan susu cair atau susu evaporasi ya. Karena kita buat yang puding ekonomis, jadi saya tambahkan SKM saja. Nah, ini kita aduk terus sampai rata. Kemudian kita sisihkan ya. Nah, ini tadi puding yang merahnya sudah set. Saya potong tengahnya karena akan saya ambil sebelah. Nah, ini bagian yang kosongnya akan saya isi dengan puding yang putih ya. Nah, ini sisa pudingnya saya taruh di mika yang kosong. Kurang lebih seperti ini ya. Lakukan seperti ini sampai selesai ya. Nah, ini puding putihnya ternyata sudah mengeras ya, tapi tidak masalah, bisa kita panaskan lagi sebentar sampai pudingnya cair lagi ya. Oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau puding putihnya sudah cair, bisa langsung kita masukkan ke mika yang sudah kita kosongkan tadi ya, atau tepatnya di samping puding merah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau bisa kita memasukkan pudingnya itu harus sama rata dengan puding merahnya ya, supaya dia terlihat lebih cantik. Nah, lakukan seperti ini sampai selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, kita biarkan pudingnya set dulu ya sampai mengeras. Nah, ini dia puding merdeka ala Paun Umi sudah jadi. Mari kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang putih. Enak ya, pudingnya lembut, ada rasa kenyal-kenyalnya gitu ya, karena kita campur dengan Nutrijel. Manisnya pas, wangi dari pasta stroberinya, dan milky dari SKM-nya ya. Mantap pokoknya. Nah, kita lanjut yang kedua, kita akan buat bolu merdekanya ya. Yang pertama kita siapkan bahannya dulu. Di sini saya akan timbang gula putih sebanyak 120 gram. Kemudian saya tambahkan 4 butir telur. Lalu saya tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian vanili 1 bungkus. Nah, ini akan kita mixer sampai mengembang kental berjejak ya. Kurang lebih selama 10 menit.
Nah, sambil menunggu adonannya mengembang, bisa kita siapkan terigunya ya. Ini saya campur dengan susu bubuk, kemudian saya saring supaya tidak menggumpal-gumpal. Kemudian kita siapkan minyak sebanyak 60 ml, lalu akan saya tambahkan dengan butter sebanyak 30 gram. Nah, ini saya cairkan dulu ya butternya. Nah, caranya saya hanya memanaskan teflonnya saja ya, lalu saya matikan. Nanti lama kelamaan butternya akan meleleh dengan sendirinya. Dan jangan sampai ini kelamaan ya mencairkan butter atau margarinnya, karena bisa buat bolunya jadi seret. Nah, ini cukup ya, bisa langsung kita campurkan ke dalam minyak yang tadi. Nah, ini adonannya sudah mulai naik ya, sudah mengembang. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini ya, sudah kental. Dan kalau kita angkat mixernya, nah, sudah membentuk jambul khatulistiwa seperti itu ya. Nah, sudah berbentuk segitiga begitu dan sudah berjejak. Ini cukup ya. Nah, kemudian bisa kita tambahkan terigunya sedikit-sedikit dulu ya, karena kalau kita langsung banyak bisa buat tekstur bolunya itu dia kurang halus, banyak seratnya itu kurang halus. Nah, ini saya menggunakan speed yang paling rendah ya, kalau di mixer saya nomor 1. Kemudian kita tambahkan minyak dan butter yang sudah dilelehkan tadi ya. Kita mixer asar rata saja, tidak usah lama-lama. Dan ini kita tuang sedikit-sedikit dulu ya. Nah, ini pinggirannya bisa sambil kita bersihkan biar semakin rata dan makin kalis. Nah, kalau sudah rata seperti ini bisa kita matikan mixernya ya. Kemudian kita siapkan kukusan, lalu saya akan membagi adonan ini menjadi 2 warna ya. Yang pertama akan saya beri warna merah, dan yang kedua saya biarkan tetap putih warnanya ya. Oh ya, jangan lupa untuk diaduk-aduk dulu ya. Ini saya aduk balik saja supaya adonannya semakin rata atau semakin kalis. Nah, ini saya kira-kira saja ya membaginya, tidak saya timbang. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih rata, boleh menggunakan timbangan atau menggunakan gelas ukur ya. Nah, untuk membuat warna merahnya saya beri adonannya pasta stroberi ya, biar lebih wangi.
kurang lebih saya tambahkan 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau lebih tegas, mau lebih cerah warnanya, bisa tambahkan lagi ya pastanya. Nah, ini kita aduk-aduk balik saja supaya adonannya tidak turun ya, yang bisa buat bolunya jadi bantat nantinya. Ternyata untuk ukuran 1 sendok makan kurang cerah ya warnanya. Saya tambahkan lagi pastanya karena saya ingin bolu merdekanya terlihat cerah ya. Nah, kalau sudah seperti ini cukup ya, bisa kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan loyang yang sudah dialasi kertas roti, kemudian langsung kita masukkan adonan merahnya. Jangan lupa untuk menghentak-hentakkan loyangnya ya, supaya gelembung udaranya keluar. Kemudian kita ratakan. Lalu kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan ya. Ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Oh ya, untuk tutup kukusannya jangan lupa untuk dialasi dengan kain ya, supaya airnya tidak menetes ke bolunya, karena bisa buat bolunya jadi bantat. Nah, setelah 10 menit bolunya sudah matang ya, kemudian ini akan kita timpa dengan adonan putihnya. Saya tuang dari pinggir dulu ya, supaya lebih mudah meratakannya. Nah, kalau sudah rata seperti ini bisa kita kukus lagi kurang lebih selama 15-20 menit ya, atau sampai bolunya benar-benar matang. Nah, ini setelah 15 menit kita coba tes tusuk ya. Kalau masih ada adonan yang menempel di lidinya, berarti bolunya belum matang. Nah, ini ternyata tidak ada lagi adonan yang menempel di lidinya, berarti bolunya sudah siap untuk kita angkat ya. Nah, ini langsung kita keluarkan dari loyangnya supaya bolunya tidak ambles atau turun ya, atau kempes. Nah, ini kita sisir-sisir dulu pinggiran loyangnya supaya kita mudah untuk mengeluarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, matang sempurna ya bolunya. Bisa kita ambil kertasnya, cantik ya bolu merdekanya. Nah, ini dia bolu merdekanya yang sudah kita potong-potong ya.
Bisa dilihat ya, tekstur bolunya ini sangat lembut, seratnya halus, bolunya wangi, manisnya pas, ada rasa milky dari susu bubuk denkaunya ya. Mantap pokoknya. Nah, yang ketiga kita lanjut akan buat kue lapis merdeka ya. Yang pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan gula pasir kurang lebih sebanyak 200 gram. Kemudian tapioka 200 gram. Lalu tepung beras sebanyak 100 gram. Kemudian saya tambahkan vanili sebanyak 1 bungkus. Kemudian garam kurang lebih setengah sendok teh. Dan air santan kurang lebih 500 ml. Nah, kemudian kita campur semua bahannya jadi satu sampai adonannya tercampur rata. Nah, bisa kita gunakan balon whisk supaya lebih rata, atau bisa menggunakan mixer ya untuk mengaduknya. Nah, kalau sudah rata seperti ini bisa kita sisihkan ya. Ini akan saya bagi menjadi dua. Nah, karena total adonan lapisnya sebanyak 900 ml, berarti ini akan kita bagi menjadi 450 ml ya setiap warnanya. Nah, jangan lupa setiap akan menuang untuk kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Nah, untuk membuat warna merahnya akan saya beri pasta stroberi ya, supaya lebih wangi.
Nah, untuk warna putihnya akan saya tambahkan pewarna putih ya, supaya warna putihnya lebih tegas. Saya tambahkan kurang lebih 1/4 sendok teh. Nah, ini sebelum kita masukkan ke dalam adonannya, kita taruh dulu di wadah yang kecil ya, lalu kita beri sedikit adonannya. Kemudian kita aduk rata dulu. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan ke dalam adonannya ya. Atau bisa juga selain menggunakan cara ini, bisa kita saring adonannya ya, supaya tidak ada adonan yang menggumpal-gumpal. Nah, kalau sudah rata bisa kita sisihkan ya. Sementara itu kita siapkan loyangnya, lalu kita alasi dengan plastik ya, supaya nanti kita mudah untuk mengeluarkan kue lapisnya. Ini saya menggunakan loyang ukuran 22x11 ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk kita olesi dengan minyak ya, plastik dan loyangnya. Nah, ini supaya plastiknya tidak lari-lari, jangan lupa untuk dasar loyangnya kita beri minyak terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita panaskan kukusannya ya. Lalu kita masukkan loyang yang sudah kita alasi dengan plastik tadi. Ini akan kita panaskan terlebih dahulu loyangnya ya, sebelum kita memasukkan adonannya. Nah, ini loyangnya kalau sudah panas bisa langsung kita masukkan adonannya ya. Ini adonannya saya timbang seberat kurang lebih 70 gram setiap lapisannya. Ini bisa kita ratakan ya kalau loyangnya miring. Nah, ini kita kukus kurang lebih selama 3 menit setiap melapisnya ya. Nah, ini setelah 3 menit bisa kita tambahkan warna selanjutnya ya. Ini kita lapis dengan warna putih. Kemudian bisa kita ratakan ya.
Jangan lupa sesekali untuk kita tekan-tekan adonan lapisnya supaya lebih menempel ya. Nah, ini lapisan yang terakhir ya. Kemudian akan kita kukus selama kurang lebih 20 sampai 30 menit ya, atau sampai benar-benar matang. Nah, ini dia setelah 30 menit kue lapisnya sudah matang ya. Nah, kalau sudah matang bisa kita dinginkan terlebih dahulu ya. Setelah adonannya dingin, kita akan keluarkan kue lapisnya ya. Caranya yang pertama kita sisir dulu pinggiran loyangnya. Nah, kemudian kita masukkan jari kita ke dasar loyangnya untuk memastikan tidak ada lagi yang menempel di dasar loyangnya. Kemudian kita angkat-angkat kue lapisnya supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya. Lakukan seperti ini ke seluruh bagian loyang ya. Nah, untuk mengiris kue lapisnya jangan lupa alasi pisaunya dengan plastik seperti ini ya. Nah, ini dia kue lapisnya yang setelah diiris-iris, cantik ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lapisnya lembut, kenyal, manisnya pas, gurih dari santannya kerasa. Mantap pokoknya. Nah, ini bisa kita kemas dengan plastik PP ya. Nah, itulah dia 3 resep ide cemilan atau ide jajanan dengan tema Agustusan ya.
Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, semoga Indonesia kedepannya semakin maju. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.